semuanya, kenalin nama saya Karisota Antoninus dengan NIM 01060424100002. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian hingga jurnal penutup dan juga langkah-langkah cara membuatnya. Nah, di sini saya akan membuat mulai dari jurnal penyesuaian, neraca saldo, laporan keuangan, hingga jurnal penutup. Nah, jadi apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode ketika ada perubahan saldo pada suatu akun. Yang berikut itu neraca saldo penyesuaian, yaitu daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah jurnal penyesuaian dibuat. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa total debit dan kredit bernilai sama besar. Yang berikut ada laporan keuangan, yaitu informasi yang berisi catatan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari 4, yaitu ada laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Apa sih laporan laba rugi? Jadi, laporan laba rugi itu adalah suatu laporan keuangan utama yang digunakan untuk menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Laporan ini itu merangkum pendapatan, beban, laba, atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi, laporan saldo laba itu adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan perubahan pada saldo laba perusahaan selama periode tertentu. Nah, yang berikut itu ada laporan posisi keuangan, yaitu salah satu laporan keuangan utama yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu, biasanya di akhir periode akuntansi. Nah, yang terakhir itu ada laporan arus kas, yaitu salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan aliran masuk dan keluar atau cash flow perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk melacak bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai dalam operasional, investasi, dan aktivitas pembiayaan. Nah, yang terakhir itu ada proses penutupan. Nah, proses penutupan ini dibagi lagi jadi 2. Ada jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah penutupan. Nah, jurnal penutup itu jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun sementara dalam siklus akuntansi pada akhir periode. Lalu yang terakhir itu neraca saldo setelah penutupan, yaitu daftar saldo semua akun yang tersisa setelah jurnal penutup dibuat dan diposting ke buku besar. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari jurnal penyesuaian hingga jurnal penutup. Nah, di sini untuk jurnal penyesuaiannya, saya pakai jurnal yang sebelumnya. Jadi, sebelumnya itu kita udah buat jurnal penyesuaiannya. Nah, sekarang kita pakai lagi. Jadi, saya itu terus copy paste, terus taruh ke sheet yang baru. Biar kita tuh nggak usah buat jurnal penyesuaiannya dari awal lagi. Jadi, kita langsung sambung aja. Nah, terus di sini, soal jurnal penyesuaiannya sudah saya buat ini. Ada 6 nomor. Kita langsung aja. Nah, jadi di sini kita belum isi tanggalnya. Nah, biar kita nggak usah susah-susah buat ngetik lagi satu-satu. Di sini kalau saya sih copy. Terus kita blok beberapa kolom.
Dan sini untuk nomor satunya, sini nomor satunya itu soalnya sisa akhir perlengkapan pada 29 Februari adalah 1 juta. Jadi perusahaan itu sudah memakai perlengkapan sebanyak 1 juta. Sehingga kita lihat terakhir kapan sih kita beli perlengkapan. Nah, terakhir kita beli perlengkapan itu di 2 Februari 2024. Senilai 1.106.000 rupiah. Sehingga 1.106.000 rupiah ini kita kurangi dengan 1 juta. Sehingga totalnya itu jadi 106.000. Di sini kita eh, isinya tuh beban perlengkapan gitu ya. Kita isi perlengkapan. Karena perlengkapannya berkurang jadi di kredit. Sini kita tulis, kita ketik 100 perlengkapannya juga ketiknya 100. Nah, di sini kita isinya itu eh nah di sini kita isinya itu nah di sini kita isinya sisa perlengkapan. Eh, kita samain di sini kita juga tinggal tarik aja. Oke, next yang ke-18. Sini untuk nomor 2-nya itu sewa yang sudah melewati jangka 1 bulan. Nah, kita lihat terakhir itu eh, kapan kita bayar sewa di muka. Nah, terakhir itu di tanggal 6 Februari, yang nilainya itu 4 juta. Jadi, eh, sewanya ini, gedung sewanya ini udah terpakai selama 1 bulan. Sedangkan di sini dia itu bayar untuk 4 bulan. Jadi, eh, 4 juta ini kita bagi dengan kita bagi dengan 12 bulan. Nah, jadi yang nomor 2 itu sewa yang sudah melewati jangka 1 bulan. Nah, jadi si perusahaan ini dia itu udah bayar sewa dibayar di muka senilai 4 juta. Nah, sewa sewa gedung sewanya ini udah terpakai selama 1 bulan. Jadi udah lewat dari 1 bulan. Sehingga di sini itu 4 juta dibagi dengan 12 bulan. Sini kita isinya itu beban sewa. Lalu untuk akun kreditnya kita isi
sewa DBM. Nah, jadi 4 juta tadi itu dibagi dengan 12 bulan, yang totalnya itu 333.000 rupiah. Dan 300 ini adalah harga sewa gedung per bulan. Karena sewa gedungnya itu udah lewat 1 bulan, jadi kurangnya 333.333 rupiah. Oke, next nomor 19. Di sini untuk nomor 3, penyusutan peralatan untuk bulan Februari adalah 1.500.000. Nah, di sini peralatan itu menyusut karena sudah dipakai. Jadi terakhir kita lihat peralatan. Kapan sih kita beli peralatannya? Jadi peralatannya itu terakhir adalah 2 juta. Sehingga kita 2 juta itu kita kurangi dengan penyusutan peralatannya senilai 1.500.000. Nah, next yang nomor 3 itu penyusutan peralatan untuk bulan Februari adalah 1.500.000. Nah, kita catat sebagai di debit kita catatnya itu beban penyusutan di akun debit dan di akun kredit kita catat akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Tadi itu senilai 1.500.000. Oke. Ini kita catatnya itu beban penyusutan. Nah, kenapa 1.500.000? Karena setelah perusahaan menghitung, ternyata eh, peralatan yang menyusut itu senilai atau sebanyak 1.500.000. Jadi di sini catatnya itu 1.500.000. Nah, itu peralatan yang dihitung itu di bulan Februari. Lalu yang berikut nomor itu pada tanggal 29 Februari, perusahaan telah menyelesaikan jasa sebesar 370.000, tetapi belum dibayar. Jadi di sini kita catat di akun debitnya itu uh, piutang, piutang usaha, lalu di akun kreditnya itu pendapatan. Um, yang lalu itu sebesar 170. Kita, kita tulisnya itu piutang jasa.
Oke, selesai. Lalu yang berikutnya di nomor 21. Nah, untuk soal berikutnya itu, soalnya itu beban utilitas yang masih terhutang pada 29 Februari sebesar 250.000. Jadi di sini itu apa, di akun debit itu beban utilitas dan di akun kreditnya itu utang usaha. Di sini kita isi bisa. Soal itu 250.000. Jadi kita isinya adalah nah, untuk keterangannya kita isi di tanggal di nomor 22. Soalnya itu beban gaji dan upah yang utang pada tanggal 29 Februari sebesar 700.000. Nah, jadi di sini kita catat di akun debit itu sebagai beban gaji dan upah. Lalu di kredit kita ada utang gaji dan sini kita isi 700.000. Kita isinya tak boleh kunci. Nah, jadi ini udah selesai untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, jadi berikut kita akan membuat buku besar penyesuaian. Di sini kita membuat pivot table-nya dulu. Kita akan masukkan pivot table. Nah, untuk tabel tantangan ini kita lihat dari jurnal penyesuaian. Oke. Nah, lalu di sini kita pilih untuk di buku besar itu ada tanggal, akun debit, akun kredit, terus jadi untuk di buku besar itu ada tanggal, debit, kredit, sama akunnya. Nah, untuk keterangan ini bebas sih, kalian terserah mau pakai keterangan atau tidak. Kalau di sini kita bisa pilih, misalkan, oh aku lupa, jadi akun ini kita pindahin ke filter. Nah,
Lalu ini ya, terus ini kita bisa pilih, kita akan pilih beberapa item. Di sini misalkan aku cuma mau kas. Jadinya ini muncul yang akun kasnya. Terus ya pokoknya ya begitu deh. Terus kita ini aku mau copy paste gitu sampai udah seperti ini. Tapi sebenarnya enggak ya. Oke, nah di sini kita bisa ini juga filter pas, terus ini untuk yang filternya. Nah, terus ini untuk apa? Terus gimana ya? Gimana cantik? Jadi ini udah buku besar di pada semua akunnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat neraca setelah penyesuaian. Nah, di sini untuk neraca kita sama seperti pivot table tadi. Nah, ini kan masih kosong karena akunnya ini kita belum pindahkan ke batch. Lalu kita pilih semua. Nah, di sini tuh sebenarnya kita kurang di saldo kredit sama debit. Jadi kita membuat dulu saldo debit sama kreditnya. Ulang, ulang guys. Wah, oke. Nah,
Lalu di akun neraca penyesuaian itu kita tidak membutuhkan tanggal. Lalu ini kan masih sepi nih. Itu karena akunnya masih di filter. Jadi akun daftar ini kita pindahkan ke baris. Caranya sama seperti neraca penyesuaian neraca sebelumnya. Terus kita ke label baris, kita pilih yang semua. Ini semua. Nah, ini kita belum ada saldo dari debit sama kreditnya. Jadi kita membuatnya dulu. Di sini kita ke sisihkan. Analisis pivot table. Kita ke bidang item dan set ini. Pilih bidang tadi itu. Lalu di sini kita tulis jumlah saldo debit. Rumusnya itu, rumusnya itu if buka kurung kredit lebih besar dari debit, maka kredit kurang debit dengan kurung tidak. Sebenarnya tadi sama aja, cuma double. Next, kita bikin yang kredit ya. Caranya sama seperti yang tadi. Saldo kredit. Terus sini rumusnya sama. If itu. Tapi di sini bedanya itu kita pilih yang duluannya tuh debit lebih besar dari kredit. Maka debit kurang kredit atau tak. Ada ya. Di sini udah. Nah, tapi di neraca saldo itu kita tidak membutuhkan debit kreditnya. Jadi kita ilangin debit kredit. Selesai. Ini untuk neraca saldonya, tapi belum ada em,
Totalnya, sudah di sini kita uh, yang kita pakai rumus sama sama kita lakukan sama dengan urusan efek semuanya lalu keseluruhan. Nah, ini totalnya udah sama. Totalnya itu 21.777 217.770.000. Yes. Oke. Ini neraca penyesuaiannya udah jadi. Next, kita ke laporan arus kas. Jadi berikutnya kita akan mencatat laporan laba rugi. Nah, di sini itu ada laporan itu terdiri dari 4. Jadi ada laporan laba rugi, laporan mobilitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Dari sini saya sudah membuat tabelnya masing-masing laporannya, sehingga kita cuma tinggal masukkan saja. Nah, di laporan pertama itu ada di laporan laba rugi. Rugi itu terdapat pendapatan, beban, dan juga laba neto. Nah, jadi pendapatan itu kita ambil pendapatan, yaitu pokoknya pendapatan yang ada di neraca penyesuaian. Terus yang berikut tuh ada beban. Nah, kita tuh ambil atau pilih beban-beban apa aja yang ada di neraca penyesuaian. Lalu, ini saya sudah taruh dan udah pisah masing-masing. Di sini kita tinggal masukkan saja. Kita lihat dari cek penyesuaian. Di sini untuk pendapatannya itu, untuk pendapatannya kita lihat pendapatan itu totalnya itu 370.000. Jadi kita masukin 370. Nah, oh ya supaya kita nggak terlalu yang pusing untuk kita pindahin neracanya ini ke office, terus kita paste di lembaran laporan. Di sini yang berikut itu pendapatan jasa. Jadi kita lihat di pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasanya itu 370.000 di kredit. Jadi kita masukin pendapatan jasanya itu 370.000. Oh, aku lupa. Nah, pertama itu pendapatan. Jadi kita lihat pendapatan di sini. Di sini pendapatannya itu 150.000. Jadi kita isi 150.000. Dan berikut pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu ada 370.000. Jadi kita ketikkan 370.000. Lalu di sini kita total pendapatan tadi. Pendapatannya itu sama dengan kita pakai rumusan. Jadi totalnya itu 520.000. Lalu berikut di beban, kita lihat beban gaji di neraca saldonya itu. Jadi beban gajinya itu 1.600.000. Jadi kita itu aja 1 juta.
Oh ya, supaya kayak kalau misalkan kalian eh, satu-satu kan bisa copy paste juga. Cuma karena ini kayak ada beberapa hubungan yang bisa-bisa gitu, jadi saya nggak bisa copy paste. Jadi untuk hubungan listriknya ini. Ada dibagi kelas sampai beban baju upah copy paste. Jadi, kita bisa contohkan ini pakai rumusan. Itu pakai rumusan, tablet ke bawah. Nah, jadi totalnya itu 606.211 ribu 833 rupiah. Lalu di sini untuk laba netonya kita sama dengan pakai rumusan juga. Nah, kita eh, totalin dari total pendapatan ini, kita eh kurangin total dari bebannya. Jadi hasilnya itu minus 5.691.000 ya. Jadi ini tuh kita rugi. Nah, selanjutnya itu selanjutnya kita akan melakukan laporan laba ditahan. Nah, di sini untuk laba ditahan saldo laba 1 Februari. Nah, di sini kita lihat di di jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian kita lihat pada tanggal 1 Februari itu kita berapa sih modalnya? Itu sebesar 200 juta. Jadi kita tulis aja saldo labanya itu 200 juta. Nah, yang berikut itu saldo laba ditahan. Nah, untuk saldo laba ditahan ini, eh, untuk 1 Februari itu kita nggak ada eh, saldo labanya. Jadi di sini kita langsung step aja.
Nanti ada ini berarti labanya itu di lapangan itu. Hmm, semacam, hmm, semacam, semacam. Oh, terus ini kita kurangi sama dividen atau price. Nah, kita lihat dari neraca penyesuaian dividen atau price itu berapa. Nah, di sini price-nya itu 505 juta, 550.000. Jadi di sini kita tulisnya 550.000. Lalu untuk saldo laba 29 Februari kita pakai rumusan. Nah, totalnya itu minus 5.141.833. Nah, jadi untuk laporan laba ditahannya udah selesai. Lanjut kita ke laporan posisi keuangan. Ini rumusan. Jadi totalnya itu 6.241.000 ya. Lalu next kita pindah ke laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini ada aset, ada liabilitas, dan ekuitas. Nah, jadi untuk aset ini kita masukin akun-akun yang termasuk di akun aset. Begitu juga liabilitas dan juga ekuitas. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya dan juga udah masukin akun-akun yang termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini untuk aset itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan sewa DPM. Jadi untuk kasnya ini, di sini kita di sini kasnya itu 200. Nah, untuk melihatnya itu, kita lihat dari neraca penyesuaian. Nah, di sini di neraca penyesuaian kasnya itu 200 juta, ya 200.971.500. Nah, jadi bisa langsung copy aja kalau nggak mau ribet. Next, piutang. Untuk piutang itu 370.000. Lalu untuk perlengkapan, sini perlengkapannya itu 1 juta. Lalu yang berikut peralatan, peralatannya itu 5 juta. Yang berikutnya itu akumulasi penyusutan. Di sini akumulasi penyusutan peralatannya itu dikredit senilai 1.500.000. Sewa DPM. Nah, sewa DPM ini senilai 3 juta. Kita lihat sewa DPM. Nah, ini copy paste. Setelah itu kita totalin
semuanya. Jadi di sini kita tinggal menjumlahin saja, pakai rumus sum lagi, lalu kita langsung jumlahin ini. Nah, jadi totalnya itu 209 juta. Sekian. Lalu yang berikut di liabilitas. Untuk liabilitas, kita lihat lagi ke neraca penyesuaiannya. Nah, di sini itu untuk utang usahanya, kita lihat utang usahanya itu 4.250.000. Jadi kita isinya tuh 4.250.000. Lalu untuk utang gaji dan upah kita lihat lagi. Utang gaji dan upahnya itu 700.000. Sini kita tulis 700.000. Lalu next pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan diterima di muka ini totalnya itu 1 juta 8, oh 10 juta sekian. 10 juta. Oke, sini kita tinggal hitung total liabilitasnya. Hmm. Nah, totalnya itu oh iya. Oh, salah. Jadi ini itu nah, jadi totalnya itu 15.750.000. Yang berikut itu ekuitas. Nah, di sini modalnya itu kita lihat di modal. Modalnya itu 200 juta. Ya. Untuk modalnya kita isi 200 juta. Oh, lalu untuk saldo laba, kita lihat dari saldo laba yang sudah kita hitung tadi, yaitu minus 6 juta sekian. Minus 6 juta, dua, satu. Di sini untuk totalnya itu kita hitung total dari liabilitas dan juga ekuitas. Di sini ditambah ya. Jadi sama dengan sum total liabilitas tadi ditambah dengan total ekuitas. Oh, total ekuitasnya kita belum hitung. Jadi kita hitung dulu. Sini sama dengan sum totalnya 193 juta. Lalu di sini kita langsung saja sum. Nah, ini kita hitung dari total liabilitas ditambah dengan total ekuitas. Sehingga hasilnya itu 209.508.167 rupiah. Jadi ini
balance ya antara aset dan juga liabilitas dan ekuitas. Nah, lanjut kita ke laporan arus kas. Untuk laporan arus kas, di sini itu eh, ada arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan. Nah, kalau untuk operasional itu kayak kita tuh eh, bayar-bayar. Jadi kayak misalkan ini nih, kita bayar beban iklan, penyetoran modal, terus juga bayar sewa gedung, membayar beban gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk arus aktivitas investasi itu kayak kita membeli sesuatu yang untuk investasi. Kayak misalkan beli peralatan. Nah, itu kan untuk jangka panjang. Jadi itu termasuk investasi. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan itu di mana kita kayak mengambil prive itu dan juga kita setor modal itu masuk ke pendanaan. Nah, di sini untuk penyetoran modal. Nah, di sini kita lihat dari eh, buku besar yang udah kita buat. Nah, di sini kita biar nggak bolak-balik ke sheet-nya, jadi ini aku copy aja. Lalu langsung tempel di sini. Nah, biar kita tidak bolak-balik ke sheet-nya. Kita lihat di sini, penyetoran modal. Di sini, nah di sini untuk penyetoran modalnya itu, nah di sini untuk penyetoran modalnya itu kita lihat di buku besar yang udah kita buat. Buku besarnya ini karena ini laporan arus kas, jadi kita fokusnya di buku besar yang bagian kasnya aja. Nah, di sini untuk penyetoran modalnya itu kita lihat penyetoran modal itu sebanyak 200 juta. Jadi kita isi 200 juta. Berikut bayar beban iklan, kita lihat lagi bayar beban iklan sebanyak, sini karena minus, jadinya 400. Yang berikut bayar beban listriknya itu 900, 900, oh minus lagi ya, 922 ribu. Lalu yang berikut bayar sewa gedungnya itu minus 4 juta. Nah, yang berikut membayar beban gaji karyawannya itu minus 1.600.000. Lalu selanjutnya menerima pendapatan jasa. Menerima pendapatan jasanya itu 5.800.000. Lalu eh, pendapatan jasa. Untuk pendapatan jasanya 150.000 rupiah. Membeli perlengkapan minus 1.106.000. Untuk menerima pelunasan piutangnya itu 2 juta. Nah, yang berikutnya itu menerima pelunasan utang. Di sini juga 2 juta. Oke, di sini kita langsung aja total. Di sini kita langsung pakai rumusan. Hah? Beda 1.000, anjir. Gimana ya? Yes. 1.800.000. Oh, ini. Nah, jadi kita lihat ada selisih. Nah, ini hasilnya benar. Jadi hasilnya itu 201 juta sekian. Lalu
Next, untuk aktivitas investasi di sini dia tidak ada aktivitas investasi, dia tidak membeli peralatan juga. Jadi di sini kita langsung nol aja, tidak dihitung. Lalu yang terakhir itu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini itu untuk pengambilan prefnya dia itu minus 500 ya. Terus untuk penyetoran modalnya itu 200 juta. Nah, kita lihat pendanaan laporan arus kasnya ini kita lihat dari eh, laporan buku besarnya. Jadi catatan buku besarnya itu dilihat. Lalu di sini untuk totalnya itu pakai rumusan lagi. Nah, jadi di sini totalnya itu 199 juta sekian. Nah, di sini kita totalkan lagi antara eh, hasil dari operasional, investasi, dan juga pendanaan. Jadi kita pakai rumusan lagi. Ini lalu ditambah. Nah, ini karena investasinya nggak ada, jadi nggak usah dihitung. Atau kalau mau dihitung juga ya nggak apa-apa. Terus ini. Lalu. Nah, jadi totalnya itu 400 juta sekian. Nah, jadi untuk laporan arus kasnya seperti itu caranya. Nah, jadi untuk jurnal penutup ini sudah ada template-nya, jadi akan lebih mudah untuk membuat jurnal penutup. Nah, di sini tuh ada pendapatan. Jadi nilai dari pendapatan dan ikhtisar laba ruginya ini kita lihat dari laporan arus kas tadi. Nah, di sini untuk pendapatannya itu 520.000. Jadi kita lihat aja biar cepat. Nah, untuk ikhtisar laba ruginya juga 520.000. Oh ya, ini tuh di 520.000. Nah, yang berikut itu kita masuk ke bagian beban. Nah, jadi di sini tuh ikhtisar laba ruginya 6.211. Di sini kita beban gajinya. Nah, untuk beban-beban ini kita lihat di laporan arus kas di bagian beban. Mungkin kalau kayak nggak mau ribet lagi bisa copy paste saja. Oh ini kecuali total ya. Seperti ini. Lalu totalnya kita totalin untuk ikhtisar laba ruginya itu kita dapat dari total ini. Nah, jadi totalnya itu 6.211.833 ya. Lalu next di laba ditahan. Untuk laba ditahan kita itu lihatnya di jurnal gimana ya? Nah, untuk laba ditahan kita lihat di laporan arus kas
di bagian laporan laba ditahan ini. Jadi di sini totalnya laporan laba ditahan itu 6.241.000 sekian. Jadi kita 6.241 bukan 3 juta. Oh, pada yang ini laba ditahan masuknya di debit. Di bawah juga sama. 6.241 bukan 3 juta. Oke, next. Untuk laba ditahan dan dividen price. Nah, di sini laba ditahannya itu kita lihat di, nah, itu laba ditahan, terus di bawahnya tuh ada dividen sama price. Nah, kita lihat dividen sama price-nya di laporan arus kas. Nah, di sini dividennya itu 550.000. Ini bisa kalian lihat di neraca, di kan bisa lihat di neraca penyesuaian atau di laporan arus kas juga bisa. Jadi di sini juga isinya 500 juga sama. Oke, selesai. Untuk zona penutupnya sudah selesai. Lalu kita masuk yang terakhir itu di neraca penutup. Nah, untuk neraca penutup, kita masukkan semua akun dari zona penutup ini kita pindah ke jurnal penyesuaian. Di jurnal umum. Nah, ini kita lanjut. Jadi di sini itu, nah yang terakhir itu di neraca penutup. Nah, neraca penutup itu akun dari jurnal penutup kita pindahkan ke jurnal penyesuaian tadi. Begitu. Jadi di sini eh, yang kedua tiga. Nah ini karena tanggalnya sama, jadi tinggal di copy paste aja seperti awalnya. Lalu kita sekarang untuk dua tiga. Yang berikutnya itu ada pendapatan. Jadi kita lihat dari sini. Yang pertama itu ada pendapatan, terus ikhtisar laba rugi. Kita masukkan saja pendapatan, pendapatan sama ikhtisar laba rugi. Di sini itu pendapatannya di jurnal penutup itu 520.000. Jadi kita masukkan 500, totalnya 520.000 sama. Oke, lalu lanjut untuk depan ini langsung aja kayak gini. Oh, ini. Untuk yang 24 di sini itu ada di jurnal penutup itu ada ikhtisar laba rugi dan juga beban-beban. Nah, jadi supaya kita tidak pusing, langsung aja di copy paste kayak gini. Karena ini bebannya banyak, jadi kita pasti harus buat satu-satu gitu. Copy. Terus ini kita paste. Ada, jadi terus kita juga copy paste sama ini hasilnya tadi.
Jadi biar cepat juga. Oh, hmm. Sebentar ya. Hmm. Ini, hmm, Paste. Lalu sini kita paste. Selesai. Selanjutnya itu di sini itu selanjutnya di zona penutupnya itu ada laba ditahan dan juga ikhtisar laba. Kita langsung aja. Ini aku akan percepat videonya biar sudah selesai untuk membuat jurnal masukan neraca penutupnya. Jadi setelah kita memindahkan akun dari jurnal penutup ke jurnal penyesuaian, kita ke neraca saldo, lalu kita refresh. Karena ada beberapa akun yang tadi sudah ditambahkan ke jurnal penyesuaian, sehingga di neraca penyesuaian otomatis nilainya akan berubah dari yang sebelumnya. Nah, jadi di sini udah saya refresh tadi dan hasilnya itu 217.800 rupiah. 800.000 rupiah, sorry. Nah, jadi segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat penjelasannya dan juga semoga kalian paham dan mengerti. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.